serta-Mu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan cahaya itu, tetapi ia harus bersaksi tentang cahaya itu. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Dia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang Dia dan berseru, "Inilah Dia yang aku maksudkan ketika aku berkata, sesudah aku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Putra Tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara,
Romo, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda, serta anak-anak terkasih, selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Itulah tema Natal kita tahun ini. Maka hari ini kita merayakan Natal, hari kelahiran Yesus Kristus. Kita saling mengucapkan selamat Natal dengan wajah penuh sukacita. Selain itu, kita menempatkan diri dalam relasi dengan Allah, di mana Tuhan menjadi tumpuan harapan manusia yang mendambakan kasih karunia ilahi. Natal membawa perubahan dalam sikap hidup manusia, menjadi manusia yang dapat menguasai diri, manusia yang baik hati, yang suka mengampuni, yang hidup damai, yang solider dengan sesama, dan yang semakin mencintai seperti Yesus yang kita rayakan hari ini. Orang yang merayakan Natal adalah orang yang menerima kabar gembira itu, menerima warta keselamatan itu, dan mau menjadi pembawa kabar gembira, menjadi pembawa kabar keselamatan itu kepada orang lain, di mana saja, melalui kata-katanya, melalui sikap hidupnya, melalui tingkah lakunya, melalui tindakan perbuatannya. Saudara-saudari terkasih, Allah selalu mengutus para utusannya, para nabi, untuk menyampaikan kabar keselamatan itu. Utusan Allah itu berpuncak pada diri Yesus, Putra Allah sendiri. Yesus Kristus adalah segalanya. Dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Dia itulah yang oleh Yohanes Penginjil, Yohanes Pembaptis dalam Injil mewartakan sebagai perwujudan Allah yang oleh firman atau sabdanya itu menjadi manusia, Yesus Kristus seperti kita. Dalam bacaan kedua mengajak kita untuk merenungkan Natal sebagai perjalanan iman kita untuk bertemu dengan Yesus dan mengakui Yesus sebagai Putra Allah. Di situ tertulis begini: sejak dahulu kala Allah berulang kali dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Dia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan putranya, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudari terkasih, merayakan Natal juga membuat kita menemukan suatu misteri baru dalam perjalanan ziarah iman kita. Injil mengatakan sabda itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu berarti manusia itu adalah pribadi yang sangat penting, yang perlu dihargai dan diperhatikan, bahwa Tuhan hadir di dalam diri sesama dalam pribadi-pribadi
manusia. Karena itu, peristiwa Natal mengungkapkan betapa dekat dan bersatunya Allah dengan manusia ciptaannya. Allah yang agung itu menjadi Allah yang akrab, Allah yang dekat, Allah yang senasib dan sepenanggungan dengan manusia. Dalam segala hal, Ia sama dengan manusia kecuali dalam hal dosa. Tuhan tidak hanya ada di tengah kita, tetapi Ia sungguh-sungguh menjadi manusia untuk membuka dirinya, mencintai manusia, lahir dan hidup dan mati untuk manusia, untuk kita semua. Saudara-saudari, pesta Natal adalah pesta keselamatan. Allah menyapa manusia dalam diri putranya Yesus Kristus. Dialah Immanuel, Allah beserta kita. Bila demikian, maka Natal ini memberikan kita kekuatan, hiburan, harapan akan masa depan, sehingga kita tetap tabah dan setia dalam menghadapi berbagai macam tantangan dan kesulitan, dalam memberikan kesaksian tentang berita sukacita Natal di tengah dunia, di tengah kehidupan kita. Natal juga mendorong kita untuk melakukan refleksi, introspeksi, membaharui diri secara terus-menerus untuk dilahirkan kembali sebagai manusia-manusia baru. Natal mengajak kita untuk menghayati kehidupan kita secara bertanggung jawab sebagai orang-orang yang ditebus dan dibebaskan dari dosa. Dan pada akhirnya, dengan merayakan Natal Tuhan ini, kita dapat menghayati kelahiran baru sebagai anak-anak Allah, sebagai putra-putri kesayangan Allah. Injil mengatakan, Tuhan datang sebagai terang, dan terang itu bersinar dalam kegelapan, dan kegelapan tidak akan menguasainya. Maka semoga kita pun selalu menjadi terang dalam hidup ini, berkat firman-Nya yang sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Saudara-saudari terkasih, di depan bayi Natal yang terbaring damai di kandang binatang itu, kita datang bersujud. Yang kaya boleh jadi meminta sesuatu yang tidak terdapat dalam harta kekayaannya. Yang miskin boleh datang meminta sesuatu untuk mengatasi kemiskinannya. Yang putus asa boleh datang untuk mencari jalan keluar dari jalan hidupnya yang buntu. Yang tertindas boleh datang untuk mencari kelapangan hati. Dan yang maju boleh datang untuk menyadari bahwa masih ada tujuan hidup yang lebih tinggi lagi. Semua kita mengalami dan merayakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Ia adalah sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Ia tinggal, Ia ada, Ia hadir untuk membebaskan kita dari maut dan dosa.
Ia datang membawa damai sejati bagi hati yang mendambakan selamat dan hidup yang kekal. Khusus bagi adik-adik, anak-anak yang terkasih, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Marilah kita sujud menyembah bayi Yesus yang terbaring di palungan itu. Dia datang mengunjungi kita dalam keadaannya yang begitu miskin nestapa. Kepada adik-adik dicanangkan celeng bela rasa bagi anak-anak. Maka ada celengan yang disiapkan untuk berbeda rasa bagi anak mulai hari ini sampai dengan bulan November tahun depan. Jadi selama 1 tahun. Kalau hari ini belum mampu untuk memberikan kado bagi bayi Yesus atau bagi teman-temannya yang kurang beruntung, masih ada waktu-waktu yang lain yang bisa diisi